Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal kitaba tibyanan likulli syai'in wa hudan wa nuran wa busyra lil muslimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala, inna Allah yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allahu akbar, Allahu akbar. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji syukur dan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan karunia-Nya. Di pagi yang indah ini kita dapat berkumpul bersama, menikmati hangatnya sinar mentari dan segarnya udara di pagi hari, sambil mengumandangkan takbir, tahmid dan tahlil sebagai ekspresi mengagungkan Ilahi, serta telah melaksanakan salat sunnah 2 rakaat Idul Adha 1447 Hijriah sebagai pendekatan diri kepada Allah, Tuhan yang Maha Kuasa. Kita patut bersyukur kepada Allah karena telah dipanjangkan usia, dianugerahi hidup sehat, sehingga sampai bisa menikmati kembali Idul Adha tahun 1447 Hijriah. Tidak terasa, waktu lekas berlalu, masa berjalan begitu cepat, bagaikan angin bertiup. Begitu singkat waktu kita rasakan, pertanda betapa akhir perjalanan hidup semakin dekat. Umur kita semakin pendek, memangkas kesempatan berlama tinggal di dunia, dan kuburan yang kita benci kian hari kian mendekat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada Idul Adha yang penuh berkah ini, kita diingatkan kembali pada sebuah kisah agung yang menjadi fondasi spiritual umat Islam, yaitu keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau adalah sosok yang diuji dengan berbagai ujian berat, namun tetap menunjukkan keimanan dan ketaatan total kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Puncak ujian itu adalah ketika beliau diperintahkan untuk menyembelih putranya yang dikasihinya, Nabi Ismail alaihissalam. Peristiwa luar biasa ini bukan sekedar kisah pengorbanan, tetapi juga simbol keikhlasan, ketundukan dan kepercayaan penuh kepada Allah. Gambaran sosok personal yang memiliki kematangan spiritualitas yang tidak ada bandingannya. Kisah Nabi Ibrahim dan keluarganya merupakan contoh teladan yang baik bagi kita semua. Teladan dalam keimanan yang kuat, teladan dalam ketaatan melaksanakan perintah Allah tanpa ragu sedikit pun. Sedikitnya ada 4 hal yang bisa kita ambil sebagai uswah hasanah dalam kehidupan kita. Yang pertama, Nabi Ibrahim memiliki spiritualitas keagamaan yang tinggi, sehingga dengan ikhlas melakukan penyerahan diri mutlak kepada Sang Pencipta. Nabi Ibrahim mengajarkan kita bahwa puncak spiritualitas adalah kepatuhan totalitas tanpa ragu kepada Allah Subhanahu wa taala. Idz qala lahu rabbuhu aslim, qala aslamtu lirabbil alamin. Ketika Tuhannya berfirman kepadanya, tunduk patuhlah, Ibrahim menjawab, aku tunduk patuh kepada Tuhan semesta alam. Quran surah Al-Baqarah ayat 131.
Spiritualitas seperti inilah yang membuat Nabi Ibrahim mampu meletakkan pisau di leher putranya demi cinta dan taat kepada perintah Sang Khalik, pencipta alam semesta, melebihi cinta beliau kepada apapun yang dimilikinya. Kedua, Nabi Ibrahim memiliki kesadaran sosial yang melampaui egoisme dirinya. Ajaran berkurban bukan tentang pengorbanan darah atau daging hewan yang disembelih, tetapi berisi ajaran tentang kepedulian kepada sesama sebagai salah satu bagian dari indikator ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. La yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai keridhaan Allah, tetapi ketakwaan darimulah yang dapat mencapainya. Quran Surah Al-Hajj ayat 37. Melalui pembagian daging kurban kepada masyarakat, kita diingatkan untuk menghilangkan tembok pemisah antara orang kaya dan orang miskin. Diingatkan pula untuk membagi kekayaan yang dimiliki kepada orang yang membutuhkan, sebagai bagian dari kesadaran bahwa kita itu hidup bersama dalam masyarakat. Yang ketiga, Nabi Ibrahim memiliki kecerdasan intelektual yang mampu melahirkan keterbukaan melalui dialog. Nabi Ibrahim tidak memaksakan perintah Allah secara otoriter kepada anaknya, tetapi beliau mengajak dialog secara terbuka dan demokratis kepada Ismail sebagai sebuah bentuk kecerdasan emosional dan intelektual yang tinggi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya, qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fanzur madza tara." Maka tatkala anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka fikirkanlah apa pendapatmu." Quran Surah As-Saffat ayat 102. Sikap kesediaan untuk berdialog dan keterbukaan menjadi pelajaran bagi kita para orang tua untuk membangun komunikasi yang sehat dan cerdas dengan generasi muda, agar terjadi interaksi sehat antar anggota keluarga. Begitu pula anak akan terdidik untuk bersikap demokratis, terbuka, dan mampu menyerap inspirasi positif. Keempat, Nabi Ibrahim memiliki moralitas yang terpuji. Ibadah kurban pada hari raya Idul Adha adalah simbol perjuangan melawan hawa nafsu kebinatangan. Nabi Ibrahim berhasil melawan godaan setan yang merayu agar membatalkan perintah Tuhan. Tapi Nabi Ibrahim tidak bergeming, tetap melaksanakan perintah Allah yang ia yakini kebenarannya. Inilah integritas moral yang sesungguhnya. Allah berfirman, "Wa inna min syi'atihi li Ibrahim idz jaa'a rabbahu biqalbin salim." Dan sesungguhnya Ibrahim benar-benar termasuk golongannya Nuh. Ingatlah ketika ia datang kepada Tuhannya dengan hati yang suci. Quran Surah As-Saffat ayat 83 hingga 84. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sekali lagi, khatib tegaskan bahwa Idul Adha bukan hanya tentang menyembelih hewan kurban, tetapi juga tentang menyembelih ego, keserakahan, dan individualisme yang dimiliki oleh kita semua. Dalam konteks kehidupan modern, terutama di era digital saat ini, tantangan egoisme dan keserakahan semakin kompleks dan menguat, sehingga banyak orang yang tidak peduli dengan orang lain. Berkembangnya teknologi komunikasi dan informasi telah membuat manusia makin dekat dengan orang yang jauh, tetapi kadang makin jauh dengan orang yang dekat. Kita mudah terhubung dengan dunia luar melalui media sosial, tetapi sering lalai terhadap kondisi tetangga di sekitar. Media sosial melahirkan sikap individualistis dan antisosial. Untuk itu, mendalami kisah Nabi Ibrahim akan melahirkan kecerdasan sosial walau kita sibuk bermedia sosial. Selayaknya di era digital ini kita tetap mempunyai kepedulian sosial. Dalam hal ini dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti membantu sesama melalui donasi online yang amanah, menyebarluaskan informasi yang benar dan bermanfaat, menghindari berita hoax, fitnah, dan ujaran kebencian,
Gunakan teknologi untuk memperkuat ukhuwah, bukan sebaliknya, digunakan untuk memecah belah. Kurban yang kita lakukan hari ini juga mengandung pesan kuat tentang distribusi keadilan sosial. Daging kurban dibagikan kepada yang membutuhkan sebagai bentuk solidaritas dan empati terhadap mereka yang memerlukan uluran bantuan. Di mana kondisi hari ini masyarakat kurang mampu makin banyak jumlahnya, seiring dengan kondisi ekonomi semakin kurang baik. Krisis global mempengaruhi kondisi ekonomi sosial. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allahu akbar. Allahu akbar. Untuk itu, marilah kita jadikan Idul Adha ini sebagai momentum untuk memperkuat kepedulian sosial kita, baik di dunia nyata maupun di dunia digital. Jangan sampai kita menjadi pribadi yang aktif di media sosial, tetapi pasif dalam membantu sesama. Aktif di dunia digital, tapi pasif di dunia nyata. Kisah Nabi Ibrahim dan Idul Adha memberi pelajaran kepada kita bahwa beriman itu harus dinyatakan dalam bentuk aktivitas positif. Iman yang hidup adalah keyakinan yang dijawantahkan dalam bentuk amal solih atau amal bermanfaat bagi diri sendiri, keluarga, tetangga, serta masyarakat, serta bermanfaat bagi kelestarian alam semesta. Iman yang hidup seseorang tidak hanya memiliki kesolehan individual, tapi juga ia memiliki kesolehan sosial. Kurban adalah salah satu bentuk kesolehan sosial yang berimplikasi kepada keberagaman kita. Hadirin yang berbahagia, di akhir khutbah ini khatib ingin mengajak kita semua memanfaatkan kesempatan yang ada untuk selalu berbuat baik, mumpung masih diberi kesempatan hidup oleh Allah yang entah sampai kapan sisa umur ini masih ada. Sungguh alangkah indahnya jika umur yang tersisa ini kita gunakan untuk hal-hal yang bermanfaat, sehingga menjadi umur yang dipenuhi kasih sayang Allah, umur yang dipenuhi barakah Allah. Harta yang kita punyai, mari kita gunakan untuk kepentingan kebaikan. Kita gunakan untuk meraih kesenangan di akhirat yang abadi. Jangan sampai kita menyesal berkepanjangan nanti ketika kita berada di alam keabadian. Untuk menguatkan keimanan kita agar menjadi iman yang hidup, marilah kita memanjatkan doa kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dan kita yakin doa ini akan diamini para malaikat, juga akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana ghfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma aftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutakabbalan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikianlah khutbah Idul Adha kali ini. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.